Ini ternyata mau dibawa pulang itu tidak mau hidup ya, gembos, kompresinya itu gembos. Kompresinya gembos, padahal ini motor baru dapat ya, ini baru dapat ya. Nggak apa-apa. Terus konsultasi ya, ini itu dan fix ya, fix kita turunkan, kita bongkar total mesinnya ya, dan sudah terlihat ya ini parah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi pada channel saya Anas Macan Motor. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah ini selamat hari Selasa ya. Jangan lupa untuk selalu terlihat bahagia walaupun kau tak lagi bersamanya, dan hanya terbayang kenangan indah bersama dia. Oke, daripada terbayang-bayang kenangan bersama dia, mari kita belajar bersama di konten saya. Oke Pak, ini mal praktek ya. Ini di depan saya sudah ada bongkahan mesin Tiger Reva. Tiger Reva ya. Nah, jangan lupa untuk ngopi ya, ngopi guys. Oke. Coba dulu. Oke ya, ini kali ini saya akan menerangkan betapa bahayanya racikan mesin atau komposisi mesin yang tidak pas atau tidak sesuai SOP ya. Tidak sesuai komposisi lah intinya itu ya. Nah, ini untuk bagian crankcase ini sudah saya bersihkan kemarin ya. Ini sudah saya bersihkan, ini Tiger ya, Tiger Evo. Ini kendalanya itu mesinnya berisik, kasar, dan susah hidup ya, dan susah hidup. Ini kemarin kesini hanya untuk servis shock ya. Ini untuk servis shock dan ya ini untuk peremajaan bodi ya. Ini ganti lampu ninja, ganti rating, ganti speedo ya, ganti speedo. Ini ternyata mau dibawa pulang itu tidak mau hidup ya, gembos, kompresinya itu gembos. Kompresinya gembos, padahal ini motor baru dapat ya, ini baru dapat ya. Nggak apa-apa. Terus konsultasi ya, ini itu dan fix ya, fix kita turunkan, kita bongkar total mesinnya ya, dan sudah terlihat ya ini parah ya. Nah ini ini untuk crankcase ya tidak saya bahas ya, karena ini masih normal ya, untuk rasio masih normal ya, hanya di bagian perselah ya, perselahnya ini kemarin patah ya, ini udah saya ganti baru. Untuk laker juga saya ganti yang baru ya, ini bekasnya, laker rasionya ya, ini laker bekasnya, ini saya ganti yang baru. Ini juga ini sudah saya pasang ya ini tuh. Oke, ini supaya yang punya itu melihat ya, tolong disimak ya, ini yang punya motor ya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Ini untuk bagian kerak as ya, ini kerak asnya ini pakai apa ya, pakai bandul aftermarket ya, aftermarket, langkahnya langkah 70 ya. Ini di bagian pick end sudah di titik las ya, ini nggak tahu ini kenapa ya, ini geser ataupun oleng saya tidak tahu ya. Ini untuk stangnya pakai 446 atau pakai series ya. Ini ya ini di bagian as ya, ini sudah terlihat ya, ini ada beberapa titikan ya, ini nggak tahu ini fungsinya buat apa ya, nggak tahu buat apa ya. Ini parah ini untuk, wah ini ya, ini sudah saya buang kemarin. Ya ini di bagian drat kerak asnya ini sudah agak slack ya, dimasukkan baut itu susah. Nah, ini untuk lakernya juga ini sudah kocak ya. Ini nggak tahu konsepnya gimana ya, ini pengen stroke up ya, ini pengen naik langkah ya, dengan budgetnya rendah ya, ini pakai bandul seperti ini, tapi nggak gini juga konsepnya, ini nggak gini juga ya wujudnya ya. Nah ini nggak tahu ya kenapa, padahal kerak as Tiger standar itu sudah enak loh, sudah enak, tinggal bor apa aja itu sudah enak ya. Daripada kalau saya daripada pakai kerak as yang seperti ini, saya mending pakai orinya saja. Ini karena enak orinya ya. Ini bandul apa ya, ini ya stroke lah intinya lah. Ini langkahnya 70 ya, langkah 70, stang pendek. Ini wujudnya seperti ini, stangnya kena. Ini besok saya ganti ya mas, ini saya ganti. Ini udah buang itu. Oke ya. Nah itu, ini untuk di bagian bandul ya.
Kita ke bagian kopling ya. Bagian kopling ini nggak tahu ini pakai kampas 6 ya. Ini per 6 kampas 6. Nah, ini akan saya lihatkan wujudnya. Bim secara bim. Wah. Ini konsepnya saya nggak tahu ini gimana. Ini mungkin untuk menampung apa ya? Menampung oli ya supaya banyak di bagian ini ya, di bagian rumah kampas koplingnya ya, supaya menampung oli. Tapi apa? Tapi karena proses pengeborannya itu tidak halus ya, ini masih ada bekas pengeboran ya, ini kasar-kasar gitulah, kasar-kasar ya ini. Jadi dia menggerus atau menggores kampas koplingnya ya, kain koplingnya ya. Nah, ini ada bagian yang ya ini bisa kalian lihat, ini termakan ya, termakan separoh ya ini. Nah, ini kasar ya ini. Nah, ini juga. Dan ini kemarin platnya di sini dikasih 2 loh. Ini double ya, platnya double, nggak tahu kenapa. Nah, ini untuk proses pengeborannya ini kurang bagus ya. Ini tujuannya bagus, oke lah, tujuannya bagus supaya menampung oli. Tetapi nggak gini ya, bukan seperti ini. Nggak gini. Nah, itu buang. Ini terus yang di bagian sini juga ya ini. Nah, ini juga seperti ini ya, juga sama ya. Ini nggak tahu ini untuk menampung oli lah ya. Nah, ini juga di sini ini kemakan ya. Nah, ini kemakan karena tergores ini. Nah, karena bidangnya nggak halus, tidak halus ya. Tidak halus. Boleh dikasih jalur oli boleh. Ini dikasih penampungan oli boleh, tapi bidangnya ini harus halus, harus rata ya. Ini karena ini agak kasar ya. Ini juga meleset-meleset itu ngebornya itu meleset-meleset ya. Dan ini ada yang bolong ya, ada ya seperti ini. Ini juga masih ada gram-gramnya di sini ya. Ini nggak apa-apa, dikit nggak ngaruh. Ini di bagian sini ya, ini juga sudah termakan usia ya. Termakan usia ini besok kita ganti standarnya aja lah, atau pakai per 5 ya besok. Saya pikirkan ini. Nah, ini kasih situ aja, ini buang ya itu. Itu karena kalau dipakai lagi itu nanti akan boros kampas kopling ya. Kan boros, itu akan boros kampas kopling, ini boros, kampas koplingnya boros ya. Untuk di bagian primer sekundernya ini masih apa ya, masih bagus lah ya. Nah, masih bagus ya. Nah, masih bagus. Masih bagus, ini kelingannya juga baru ya, dan baru. Nah, ini ada ini kemarin kocak ya di bagian apa, di bagian primernya ya. Ini nggak tahu apakah asnya yang kocak ataukah ini ya. Nah, ini spalangnya sudah banyak sekali ya. Dia bisa kayak maju mundur seperti ini ya, bisa goyang-goyang ya. Ini apakah giginya ini atau asnya ini. Nah, ini kan kita ganti pakai kerkasnya, kita ganti pakai 68 ya. Kita pakai 68. Kita coba masukkan ke sini apakah dia seret. Oh, seret guys. Nah, oh iya, ini dia sepan guys. Ini dia sepan bos ya. Ini dia sepan ini. Berarti asnya itu ya, asnya sudah termakan ya. Nah, itu ini ori ya, ini ori langkah 68, ini sesek ya, seret. Oke ya, ini masih normal, nggak apa, normal ya. Nah, ini 8 kita ganti. Dan ya ini untuk piston ya, ini pistonnya sudah apa ya, sudah aus ya untuk bagian ring sekernya ya. Ini kemarin olinya naik ke bagian ruang bakar ya. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, sekernya di gerinda ya. Ini juga di gerinda, tapi dikit nggak ngaruh, nggak apa-apa. Tapi ya nggak gini juga lah ya. Ini ya ini seharusnya pakai sekernya CBR, harusnya ya. Harusnya pakai seker model cebol lah, yaitu BRT atau Moto One Kawahara ya. Ini seharusnya pakai tipe-tipe piston cebol ya, jangan pakai tiger. Ini masih punya tiger, ini dimodif ya. Di sini juga dia masih apa ya, nah ini di sini dia ini masih bersenggolan dengan daun kerukasnya ya. Ini untung nggak patah, ini nggak apa-apa lah. Oke ya. Nah, ini masih proses kecil, ini bisa kita ganti. Ini boringnya ya. Nah, untuk yang terparah adalah di bagian kamprat ya. Nah, ini kampratnya pakai 4 lapis ya, pakai ya, awet sih awet ya. Sih awet, tapi kan
karena 4 lapis jadi tebel ya, jadi tebel. Nah, dia ini menggesek atau menggores di bagian blok silindernya ya, blok silinder dan dan kopnya ya. Dan kopnya ini parah ya, ini parah ya. Ini bisa kita ganti, pakai yang mata 100, pakai CB ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada kendala ketika penggantian kampret ya. Nggak ribet ya. Ini kemarin ada beberapa di bagian magnet ya. Di bagian magnet ada beberapa yang dipotongi ringnya, karena apa? Karena gigi senternya ini jadi tebel ya. Nah, ini senternya ini jadi tebel ya. Ini juga, wah ini udah sempal ya. Tebel, jadi bagian ringnya ini di apa ya? Di gerinda ya, supaya tidak one way-nya itu tidak gencet ya dengan giginya ya. Ini parah. Oke, untuk di bagian bos klep ya, bos klep ini sudah saya ganti kop. Nah, bagian bos klepnya ini sudah saya ganti baru pakai GL125 ya. Sudah top ya. Ini bekasnya tadi di sini ya, bekasnya mana? Nah, ini bekasnya ya. Ini sudah aus ya. Sudah termakan usia. Ini juga seal klepnya sudah aus ya. Ini mati ya, ini ngebul. Ini mengakibatkan dia bunyi ngebul ya. Bunyi ngebul, dia knalpotnya itu mengeluarkan asap ya, bunyinya kasar. Nah, oke ya, ini untuk knocken as ya. Kita lanjut ke knocken asnya, bisa kalian lihat sendiri, ini seperti ini profilnya ya. Ini yo iki untran-untrane sopong ini iki. Gak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Ini dikit nggak ngaruh ya, ini sudah termakan kemakan ya. Dikit nggak ngaruh, ini lecet dikit nggak ngaruh, gerus dikit nggak ngaruh. Paling susah hidup ya. Ini durasinya nggak tahu, ini durasinya acak ya. Karena apa? Karena ini motor nggak bisa stasioner ya, nggak bisa stasioner. Digas ini pelan loh, motornya ini pelan. Sama Mega Pro aja kalah kok. Wah, sama Mega Pro aja kalah. Ini nggak tahu ini konsepnya gimana ya. Ini nggak tahu lipnya berapa, kemarin tidak saya cek ya, karena wujudnya sudah seperti ini ya. Kalau noken yang normal itu mas, coba itu ambilkan noken di situ, itu mas kameramen. Itu ada noken as ya. Nah ini loh, oh, ini baru noken as. Nah, ini baru noken as ya. Ini noken as, bisa kalian lihat perbandingannya ya. Ini noken as pada umumnya ya, yang dia terlihat rapi lah. Ya, terkadang wujud itu tidak seperti rasanya ya. Kadang ada yang wujudnya mulus, rasanya tidak mulus. Kadang ada yang wujudnya tidak mulus, rasanya mulus ya. Kalau ini wis wujudnya rap cetha, melayune ra cetha ya niki. Enggak apa-apa lah. Apa, ini bisa kita ganti noken asnya ya. Ini sudah profil RR20 ya. Ini di bagian bearing ya, bearing noken as juga koclek ya. Karena apa? Karena dia itu terlalu kencang ya kampretnya ini. Nah, ini parah ya. Ini untuk gigi timing atasnya ya. Ini juga tebel, ini rawan ya. Ini karena dia apa ya, tahanannya tidak full ya. Nah ini cuma separuh. Ini juga susah dimasukin. Yaudah lupakan lah, itu bisa kita ganti ya. Itu pakai yang normal saja. Nah, ini seperti ini wujud noken asnya. Ini kita kumpulkan di sini. Nah itu udah nggak bisa di apa ya, itu kalau di profil lagi, dibenerin lagi itu susah ya. Itu nanti malah keluar biaya banyak lagi ya, mopok lagi lah. Mending ganti, kita profilkan lagi ya, Oke, untuk bagian spoolnya ya, spool bak manet ya, ini dia sudah pakai CDI Shogun ya, tapi imitasi ya. Ya ini karena CDI aslinya mati, karena ini Tigre ya. Nggak apa-apa, ini besok kita pakai dulu atau kita ganti, nggak tahu ya. Oke ya, untuk karbu lumayan parah ya. Ya itu, ini bisa kalian lihat, ini bolong. Ini dia di porting sendiri, di remer sendiri ya, jadi bolong dia. Ya dikit nggak ngaruh, bolong dikit nggak ngaruh, nggak apa-apa. Ini masih bisa dipakai, paling hidupnya susah. Ya nggak apa-apa lah. Ini bolong dikit, ini besok kita lem ya. Kita lem aja atau ganti, nggak tahu, ini belum ada dauan, belum ada perintah ya. Ini juga di sini ya, ini juga sudah di remer,
tapi remer manual ya, ya nggak apa-apa, yang penting ini bolong. Nah ini juga rasanya pokoknya nggak enak lah, motornya boros ya, boros rasanya, motornya nggak enak sama sekali. Oke, jadi ya seperti itulah pentingnya apa, komposisi mesin yang pas ya, komposisi mesin yang enak ya, buat harian ya, buat harian, buat bekerja, buat kemana-mana itu enak. Dan ketika trouble itu spare partnya di manapun bengkel semuanya ada ya, jangan ya, contoh ya inilah, ini kampratnya ini agak susah ya carinya ya, susah kalau di sini susah, ini karena punyanya VR ya seperti itulah. Nah, oke. Ya cukup seperti itulah ya. Ini besok kita bandul ganti, seker ganti, nggak apa-apa dibilang. Cumanya bisa ganti ya, daripada di repair lagi ya. Ini di repair ini habisnya banyak, mending beli awet ya. Ini di repair paling 1 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun udah rusak lagi, itu masih bisa 5 tahun ya, 5 tahun 6 tahun masih bisa. Nah, daripada kerja 2 kali, kita nggak mau kerja 2 kali ya, karena susah ya kerja 2 kali ya. Benerin motor ini lagi, lihatnya itu sudah jenuh ya, udah jenuh, apalagi mau nggarap itu jenuh ya, pastinya jenuh. Wah, motor ini lagi ketemu itu mas kameramen lagi tiap hari juga, itu GL itu lagi ya seperti itulah. Oke ya, untuk konten hari ini, edukasi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya harap dimaklumi ya, karena saya sebagai manusia biasa banyak salah dan dosa ya. Oke, untuk itu ya, itu ya antri dulu, itu besok ya. Itu karena belum komplit ya spare partnya ya. Ini kita komplitin dulu ya. Ini ya itu titip-titip lah, gimana lah finansial ya. Karena ini habisnya banyak loh, satu motor ini habisnya banyak ya. Kita itu bukan ya pewaris ya, kita perintis, ini kita bukan pewaris bos. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.